100.000 kan nolnya ada berapa? 5. 5 kita pisahkan dulu dari belakang ya. Kita ambil dari belakang, ambil 10.000. Jadi 10.000 itu kan nolnya berapa? 4. Oke, kita ambil 1, 2, 3, 4. Stop sampai sini. Ini adalah 10.000. Annyeonghaseyo 친구들. Di belajar bahasa Korea ke-23 kali ini di bab 23 kita akan belajar tentang 한자어수 atau angka sino Korea. Nah, jadi yang udah pernah aku bahas, kalau di Korea itu ada 2 angka ya yang digunakan. Jadi ada 2 jenis angka, yaitu angka Korea asli dan angka sino Korea. Nah, khusus untuk kali ini kita akan belajar angka sino Koreanya ya, karena yang angka asli Korea itu udah pernah aku bahas, ada 1 sampai 99 huruf, hanya ada 1 sampai 99 angka aja dan udah aku buatin videonya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Nah, untuk kali ini kita akan belajar angka sino Korea. Jadi ini angka yang dari 1 sampai tak terhingga. Jadi jumlahnya yang banyak itu ada di angka sino Korea. Jadi untuk penggunaan nominal-nominal yang besar itu dia menggunakan angka sino Korea. Nanti aku juga akan jelasin penggunaannya dan fungsinya apa aja gitu. Oke, jadi di sini ini adalah aku udah buatin ya. Ini adalah tulisan tangan aku sendiri. Jadi biar nggak terlalu lama aku buatin materinya, aku langsung tulis aja 1 sampai 20. Jadi ini adalah basic kita buat belajar angka sinonya ya. Jadi hafalin dulu 1 sampai 20. Oke, kita coba untuk latihan mengucapkan 1 sampai 20 di angka sinonya ya. Teman-teman bisa ikutin 1 il, 2 i, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Oke, sampai 10 dulu. Kita ulang dari angka 1. 1 il, 2 i, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10. Coba kita hanya mengucapkan di huruf Koreanya aja. Oke? 친구들 bisa ikuti ya, repeat me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 1 sampai 10 anggap aja kita udah hafal. Lanjut aja kita ke angka 11 dan sampai 20. Nah, di sini ada 11 sipil, 12 sipi, 13 sipsam, 14 sipsa, 15 sipu, 16 sipyuk, 17 sipcil, 18 sipal, 19 sipku, 20 isip. Oke, kita ulang. 11 sipil, 12 sipi, 13 sipsam, 14 sipsa, 15 sipu, 16 sipyuk, 17 sipcil, 18 sipal, 19 sipku, 20 isip. Oke, kita coba repeat untuk di pelafalan Koreanya saja. 친구들 bisa ikuti ya. sipil, sipi, sipsam, sipsa, sipu, sipyuk, 17, 18, 19, 20. Oke, satu kali lagi. sipil, sipi, sipsam, sipsa, sipu, sipyuk, 17, 18, 19, 20. Oke, 잘했어요, teman-teman. Nah, anggap aja 1 sampai 20 kita udah hafal. Jadi untuk 21 sampai seterusnya itu nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri karena banyak banget ya. Yang penting kan udah tahu konsepnya. Kita langsung masuk ke angka kelipatan. Nah, kenapa langsung angka kelipatan? Karena ini penting banget. Jadi ini juga harus dihafalkan angka kelipatan 10. Oke, kita akan membaca. Untuk kelipatan angka sino Korea ada 0. Nah, 0 ini bunyinya yong atau kung. Dua-duanya ini bisa artinya sama ya. Angka 0, yong atau kung. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana itu sama aja. Terus 10 tadi sip, 100, 100, 1000,
천, 10.000 man, 100.000 10만, 1 juta 100만, 10 juta 1000만, 100 juta 1 M atau 1 miliar 10억. Oke, kita repeat lagi. 0, 0 atau 0, 10, 10, 100, 100, 1000, 1000, 10.000 man, 100.000 10만, 1 juta 100만, 10 juta 1000만, 100 juta 억, 1 miliar atau 1 miliar 10. Oke, coba kita repeat untuk di pelafalan Koreanya saja. 0, 0, 10, 100, 1000, 만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억. Oke, 잘했어요, 친구들. Nah, ini adalah yang perlu kita hafalkan. Kalau memang belum bisa hafal langsung, kita bisa untuk mengamati dulu. Mengamati dan memahami angka kelipatan dan 1 sampai 20 tadi ya. Oke, lanjut untuk gimana cara membaca angka sinonya. Nah, karena seperti yang udah aku bilang tadi ya, angka sino ini adalah angka yang digunakan untuk nominal-nominal besar. Jadi angkanya itu dari 1 sampai tak terhingga. Jadi sampai miliaran, triliunan. Cara membaca angka sinonya untuk belasan, teman-teman bisa sebut dulu angka 10, baru angka satuannya. Contoh di sini ada angka 13. K13. Di sini 13 itu dia bunyinya kan 10 tambah 3 ya. 10 tambah 3 kan 13. Nah, 10 tadi apa? 10. Lalu 3 adalah sam. Jadi 10sam. 13 adalah 10sam. Gitu ya. Kalau belasan pasti mudah cinkudel. Karena tadi kan udah belajar tuh dari 1 sampai 20. Jadi belasan udah nggak perlu dihafalin lagi deh, pokoknya udah bisa, insyaallah. Oke, kemudian untuk puluhan, di sini sebut dulu angka satuannya, baru angka puluhannya. Contohnya 20 tadi, 20 itu kan terdiri dari angka 2 plus 10, 10 itu kan 10 ya, plus 10, jadi 2 tadi apa? I, kemudian 10 adalah 10, jadi I 10, 20 adalah isi. 잘했어요. mudah kan teman-teman kalau belasan dan puluhan? Oke, kita coba yang agak rumit. Nah, kita masuk di cara membaca angka sino yang sedikit rumit. Jadi, untuk pelafalan atau membaca ratusan. Nah, untuk ratusan, kita mulai dari ratusannya dulu. Ratusan, baru puluhan, baru satuan. Jadi, angka terbesarnya dulu. Contoh di sini aku udah buatin, contohnya ada 108. Dibaca 100 plus 8. 100 tadi apa? Back, kemudian 8 adalah pal. Jadi 108 adalah back pal. Tuh, nih back pal. Kemudian ribuan. Nah, ribuan itu sama ya. Jadi konsepnya itu dia harus diawali dengan yang huruf besar dulu, angka besar dulu. Jadi ribuan, baru ratusan, baru puluhan, baru satuan jika ada. Kita coba kasih contoh di sini ada angka 5.000. Nah, 5.000 itu kan dibaca 5, ya, 5 plus 1.000. 1.000 itu kan 1.000. Nah, jadi 5 plus 1.000. 5 tadi apa? U. 1.000 adalah con. Jadi 5.000 sama dengan ucon. Mudah ya teman-teman? Nah, kalau pelan-pelan pasti bisa memahaminya, pasti bisa mengaplikasikannya. Yang penting pelan-pelan aja dipahami per kata, per huruf gitu. Oke, kita coba masuk ke yang tambah rumit lagi. Karena semakin tinggi harganya, karena semakin tinggi angkanya itu memang pelafalannya semakin sedikit susah ya. Bagi aku juga kadang aku masih merasa susah gitu. Oke, sekarang kita ke puluhan ribu. Nah, di puluhan ribu juga sama, puluhan ribu dulu, terus ribuannya, ratusannya, kemudian puluhan lagi. Oke, di sini contohnya ada 45.000. 45 itu dibaca 4,
ya. Ada 4, 10.000 atau puluhan ribunya itu kan 10. 10.000 plus 5 plus 1.000. 1.000 itu berapa tadi? 1.000 ya. Nah, jadi 45 adalah 4, terdiri dari 4, terus 10.000, terus 5, terus 1.000. Jadi dieja satu-satu ya teman-teman. 4 tadi apa? Sa. Kemudian 10.000 tadi adalah man. 5 itu adalah u. Lalu 1.000 itu chon. Jadi 45.000 sama dengan saman uchon. Saman uchon. Oke, pelan-pelan lagi. Ratusan ribu. Kita coba pelan-pelan. Caranya adalah kita pisahkan per 10.000 karena ini udah masuk ratusan ribu. Jadi per 10.000. Oke, maksudnya gimana per 10.000? Kita kasih contoh yang global dulu ya, 100.000. Gimana ini cara ngomongnya 100.000? 100.000 di sini kita pisahkan per 10.000. Jadi 100.000 kan nolnya ada berapa? 5. 5 kita pisahkan dulu dari belakang ya. Kita ambil dari belakang, ambil 10.000. Jadi 10.000 itu kan nolnya berapa? 4. Oke, kita ambil 1, 2, 3, 4. Stop sampai sini. Ini adalah 10.000. Kita taruh di bawah. Jadi 10.000. Tinggal berapa teman-teman di depannya? Betul, tinggal 10. Kita taruh 10 di depan. Jadi 10 plus 10.000. 10 tadi apa? Sip. 10.000 man. Jadi 100.000 itu bacanya sip man. Gimana? Bingung ya teman-teman? Pelan-pelan aja. Oke, pelan-pelan aja. Kita repeat ulang. Insya Allah bisa ya kalau benar-benar sungguh-sungguh. Ini untuk fungsinya. Jadi fungsi angka Korea itu banyak banget ya. Jadi pokoknya untuk angka-angka besar itu dia pakainya angka Sino Korea gitu. Nah, untuk fungsinya kayaknya aku bakal buatin di video berikutnya ya teman-teman, karena ini durasinya mungkin udah terlalu panjang, karena memang angka Sino Korea itu banyak banget yang harus pelajarin. Jadi untuk fungsinya aku taruh di video kedua, jadi aku buatin part 2-nya. Oke, teman-teman bisa repeat lagi video yang tadi tentang angka Sino, bisa dihafalin 1-20 dan kelipatan angkanya ya. Nanti kita akan belajar cara membaca harga produk dengan angka Sino Korea. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.